Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai partai politik, sistem pemilu, dan juga hal-hal yang terkait dengan pemilihan umum, baik itu di Indonesia maupun di Amerika Serikat sebagai pembanding. Sengaja saya membandingkan dua negara ini karena akan memperkaya khazanah kita tentang pemilu dan hal-hal yang berada di sekitarnya. Baik, topik kita adalah diskusi sekitar demokrasi, political party, political participation, type of party system, and type of general election system. Ya. Jadi tentang demokrasi, apa itu political party, kita akan bahas pelan-pelan. Ya. Tentang demokrasi sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, sehingga pada kali ini kita akan melanjutkan pada apa itu yang namanya partai politik. Baik. Saudara sekalian, partai politik itu adalah sesuatu yang mungkin bagi Anda yang sedang belajar tentang ilmu politik, itu Anda mungkin merasakan ada banyak ketidaksempurnaan dalam partai politik. Ya, Anda melihat kadernya banyak yang banyak skandal, kadang-kadang ada moral hazard, kadang-kadang ada corruption gitu ya. Tetapi apapun celaan Anda terhadap partai politik, itu sesungguhnya partai politik memiliki makna yang sangat penting di dalam demokrasi dan bernegara kita. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita dan Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang Kepartaian kita, satu-satunya institusi yang legal untuk melaksanakan suksesi kepemimpinan di Indonesia, mulai dari presiden, mulai dari gubernur, bupati, bahkan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk tegaknya demokrasi itu harus melalui partai politik. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa maybe you hate it, maybe Anda tidak suka itu, but you need it. Tetapi Anda membutuhkannya. Why we need it? Because our constitution stated that political party is the only one way if you want to be a political leader, if you want to be public leader. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Sehingga ya mungkin Anda membencinya, tetapi Anda membutuhkannya dalam konteks bernegara. Nah, jadi itulah partai politik. Ya. Lalu apa sih partai politik itu? Nah, partai politik, menurut Profesor Sartori, partai politik adalah satu kelompok atau organisasi politik yang mengikuti pemilihan umum agar mampu menempatkan calonnya, kadernya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Di sini tegas bahwa partai politik itu adalah struggle for power. Jadi tidak ada istilah partai saya itu yang penting dakwah sajalah. Kalah nggak apa-apa. Yang penting kita memperbaiki masyarakat. Kalau seperti itu, that is not political party, but NGO. Nah, jadi kalau yang orientasinya bukan kekuasaan, itu NGO, a non-governmental organization, atau yang biasa disebut dengan LSM. Ya. Oleh karena itu, tidak ada khilah, tidak ada alasan bahwa partai politik pasti bercita-cita untuk menempatkan kadernya di dalam pemerintahan atau di dalam legislatif. Nah, lalu mengapa kita bergabung atau apa alasan seseorang itu bergabung dalam partai politik? Yang pertama alasannya karena ideologi. Nah, saya orang aktivis Muslim gitu. Saya akan memilih partai Islam. Nah, itu
Ada yang berpikir begitu. Saya aktivis Muslim, tapi saya nggak milih partai Islam. Loh kenapa? Oh, karena saya ingin mewarnai partai sekuler itu, yang partai yang tidak berdasarkan ideologi agama, menjadi partai yang lebih beragama. Bisa saja. Sehingga orangnya mungkin satu perjuangan, tetapi dia menempatkan diri pada partai politik yang berbeda. Nah, saya ulangi. Jadi ikatan seseorang itu bergabung dalam satu partai politik, yang pertama alasan ideologi. Oh, saya cocok sama ideologinya. Ideologi itu apa? Ideologi itu ya sekumpulan gagasan atau cita-cita yang diperjuangkan oleh partai politik tertentu. Nah, tentu saja setiap orang punya alasan sendiri untuk memperjuangkan apa yang ingin dia capai. Gitu. Kemudian yang kedua karena kepentingan atau program. Wah, saya nggak peduli partainya ideologi mau sekuler yang tidak berdasarkan agama, atau partai yang relatif lay itu agama yang berdasarkan agama tertentu, ya, seperti PKS, seperti P3, itu kan partai-partai yang orientasinya ke ke dasarnya Islam, ya. PBB itu partai Islam, ya. Tapi kalau kayak PKB, PAN itu adalah partai yang sebenarnya partai sekuler, partai yang dasarnya tidak partai agama, tetapi mereka didukung oleh organisasi massa Islam. Jadi tolong dibedakan antara partai yang memang konstitusi partainya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu partai memang berdasarkan Islam, tapi ada partai politik yang didukung umat Islam, tetapi anggaran dasarnya itu sebenarnya bukan partai Islam. Nah, itulah yang terjadi pada PAN dan PKB. Berbeda dengan PKS, PBB, dan P3. Ya. Nah, tentu saja PDIP, kemudian Golkar, dan Nasdem, ya, semuanya partai-partai yang relatif sekuler, nasionalis. Ya, gitu. Baik. Kemudian kepentingan. Jadi saya nggak peduli ideologinya agama atau bukan, tetapi yang penting program partai itu bagus. Dia ingin memperjuangkan ekonomi dengan cara seperti ini. Dia ingin menaikkan kesejahteraan rakyat dengan cara seperti ini. Kalau ingin mencita-citakan rakyat sejahtera, semua orang boleh mengatakan begitu dan bisa berkata begitu. Tetapi jalan-jalan yang ditempuh, program-program kegiatan yang dia rekomendasikan, dia usulkan, itu masuk akal atau tidak. Enak didengar, tapi sangat sulit diterapkan. Misalnya, Partai X akan memberikan kebijakan pendidikan gratis untuk seluruh SD sampai university, misalnya. Itu kan enak didengar. Tetapi apakah jalan-jalan menuju ke sana itu sesuatu yang logis atau tidak? Bagaimana dia mencukupi kebutuhannya, bagaimana hitung-hitungannya di dalam APBN, dan sebagainya. Nah, jadi program atau kepentingan atau kegiatan yang direncanakan oleh partai itu yang menjadi pertimbangan seseorang. Jadi begini saudara, ini adalah pilihan rasional yang pragmatis. Nggak peduli partainya, nggak peduli kucingnya macam mana. Yang penting kucing itu bisa menangkap tikus. Nah, kucing fungsinya menangkap tikus. Saya nggak peduli warna kucingnya itu hitam, merah, doreng, lorek. Saya tidak peduli. Nah, itulah namanya rasionalitas pemilih yang sifatnya program atau kepentingan yang praktis. Juga seseorang memilih partai politik bisa didasarkan oleh etnis. Jadi di Indonesia ini tidak bisa. Tapi saya ngomong partai secara umum. Bahwa partai itu ada yang didasarkan pada etnis-etnis tertentu di negara lain. Misalnya, dulu di awal reformasi itu ada Partai Tionghoa Indonesia, ya, tahun 1999 sampai 2000. Begitu lahir undang-undang partai politik di Indonesia, maka itu tidak boleh. Ya, jadi sudah pernah akan terjadi di Indonesia tahun 99, ya. Lalu tahun 2000 undang-undang melarangnya karena itu bahaya, akan menimbulkan sekat-sekat di dalam masyarakat. Nah, tetapi etnis itu tetap ada. Misalnya Anda ke India, Anda akan ketemu atau Anda ke Myanmar, ya.
Anda akan ketemu partai-partai yang dasarnya adalah etnis. Ya, itu tidak di Indonesia. Baik. Lalu apa fungsi daripada partai politik ini? Fungsi dari partai politik sehingga partai politik itu menjadi penting dalam kehidupan bernegara. Ada 4 fungsi partai politik yang Anda bisa baca di bukunya Profesor Miriam. Lalu saya tambahkan 1 fungsi lagi. Nah, yang pertama, fungsi partai politik adalah untuk rekrutmen dan sosialisasi calon pemimpin publik. Anda bisa tahu Pak Jokowi itu kalau tidak disosialisasikan dan direkrut oleh PDIP, Anda pasti tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Saya orang Jogja, mana tahulah ada pengusaha Solo. Ya, saya tidak tahu. Apalagi yang ada di Papua, apalagi yang ada di Sulawesi, apalagi yang ada di Kalimantan, apalagi di Sumatera. Mana siapa tahulah orang pengusaha dari Solo itu. Nah, tetapi itu direkrut. Rekrut lalu disosialisasikan. Siapa yang merekrut calon leader itu adalah partai politik, ya. Pak Jokowi itu pertama kali yang merekrut, yang memperkenalkan bukan PDIP, tetapi P3 Solo waktu itu di bawah Pak Sangidu, ya, di bawah Pak Sangidu. Ya. Lalu ditangkap oleh PDIP, artinya di approach untuk mengajukan bareng karena PDIP suaranya besar sekali di Solo, nyaris 50% ya. Lalu P3 bergabung dan itulah jadi Pak Jokowi direkrut. Rekrutmen itu apa toh? Rekrutmen itu artinya register and selection. Mendaftar dan seleksi itu namanya rekrutmen. Misalnya rekrutmen PNS itu artinya ada 2 proses. Pertama register, daftar. Yang kedua selection, ada seleksi. Yang pengen jadi wali kota Solo, yang pengen jadi presiden, banyak sekali, lebih dari 10 orang. Tetapi kita harus melakukan selection. Nah, jadi registration and selection, that is recruitment. Nah, recruitment itu ada 2 proses. Lalu ada sosialisasi. Lalu setelah diseleksi, didaftar, diseleksi, disosialisasikan. Nih calon pemimpin. Nah, baik untuk jabatan eksekutif maupun legislatif. Itulah fungsinya dari yang pertama dari partai politik. Yang kedua adalah kader forming. Kader forming adalah proses perkaderan politik dan kepemimpinan. Jadi saudara, di dalam partai politik itu harus ada yang namanya proses perkaderan. Nah, proses perkaderan. Kenapa? Karena perkaderan itu akan menjadi pembentuk pribadi bagi seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengetahui ideologi partai, program partai, berlatih memimpin di dalam partai, itu semua membutuhkan yang namanya kaderisasi. Tidak hanya partai politik, organisasi kemahasiswaan, organisasi pemuda, semuanya membutuhkan kaderisasi. Nah, ini dalam konteks ini adalah kaderisasi partai politik. Itu fungsi yang kedua dari partai politik. Lalu apa fungsi yang ketiga dari partai politik? Yaitu melakukan ideologisasi pada kader dan menyebarluaskan platform partai kepada masyarakat umum. Nah, ideologi atau pedoman utama, ajaran utama dari partai politik itu harus disebarluaskan kepada masyarakat. Kadang-kadang partai politik itu punya tagline-ya. Misalnya PDIP punya tagline partainya wong cilik. Itu sebenarnya inginnya mewakili kader ideologi tentang kerakyatannya. Ya, partainya wong cilik. Soal benar atau salah itu urusan lain ya. Soal Anda percaya atau tidak itu urusan lain. Tetapi yang jelas itu adalah cara menyebarkan ideologi partai dengan bahasa yang simpel dan bisa dimengerti oleh seluas-luasnya masyarakat. Nah,
Lalu misalnya PKS itu Partai Islam modernis misalnya. Jadi punya punya khasnya. Lalu Golkar itu developmental party, ya, partai pembangunan. Jadi temanya adalah pembangunan, membela petani, partainya ekonomi pembangunan. Itu dia ingin bangun itu trademark itu, ya. Semua partai memiliki posisi khasnya secara ideologis. Itu khasnya. Anda lihat PAN misalnya, dia memposisikan sebagai partai Islam modernis juga, ya kan, dia dulu banyak didukung dari kader-kader Muhammadiyah. Lalu PKB itu partai Islam tradisional, ya, karena banyak didukung dari Jamaah Nahdien, Nahdlatul Ulama, gitu ya. Ya, semuanya punya khasnya. Nah, tetapi saudara sekalian, ideologi itu sekarang di zaman yang semakin pragmatis, ideologi itu menjadi sangat sangat tipis pengaruhnya, karena orang akan cenderung menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional untuk memilih partai politik dan calon-calonnya. Bahkan kadang-kadang ada yang begini, partainya nggak penting deh, yang penting teman saya, yang penting saya kenal orangnya, calon bupatinya, calon gubernurnya, calon DPR-nya yang saya pilih. Saya nggak kenal, saya nggak pilih. Meskipun partainya bagus, orangnya nggak kenal, nggak pilih. Kenapa? Ya, ngapain? Besok saya juga nggak bisa calling dia kalau dia jadi. Ya itu juga cara memilih yang tidak bisa disalahkan. Karena membangun koneksi di dalam politik juga penting, ya, supaya masyarakat bisa tersalurkan aspirasinya. Baik, itu yang ketiga, yaitu melakukan ideologisasi atau penyebarluasan pokok-pokok pikiran partai. Kemudian yang keempat dari fungsi partai politik adalah membentuk jaringan dan komunikasi politik yang efektif di dalam tubuh pemerintahan agar partai memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi saudara, partai politik itu dia harus punya jaringan yang kuat di dalam pemerintahan. Lebih disyukuri lagi kalau dia ini bisa memerintah, ya, bisa memerintah. Kalau dia bisa memerintah, berada di eksekutif dan legislatif yang kuat, dia bisa mengegolkan atau membuat aturan-aturan yang aturan itu dekat dengan cita-cita partainya. Nah, dan kalau dia sukses memimpin satu masyarakat, maka dia akan didukung semakin kuat di masyarakat itu. Dan partai itu tentu saja akan kena imbasnya penguatan pendukung. Jadi partai yang sudah sukses berhasil mendudukkan pemimpinnya dan memimpin dengan aturan yang baik, itu dia kalau berhasil memimpinnya, dia akan didukung dengan semakin luas di masyarakat. Dan itu akan bisa mengimbas ke daerah-daerah lainnya. Itu loh contohnya bagus gitu. Nah, jadi image partai akan terbangun dengan baik. Sebaliknya, kalau partai politik itu menempatkan kadernya dan kadernya itu gagal karena skandal atau tidak sukses dalam memerintah, maka otomatis dukungan rakyat kepada partai itu akan turun. Ya, akan turun. Nah, disitulah sesungguhnya partai politik sangat berkepentingan tentang pembinaan kader yang berkualitas sehingga partai itu bisa didukung oleh masyarakat. Kenapa harus menempati jaringan-jaringan yang penting dalam pemerintahan? Karena aspirasi masyarakat itu bisa terwujud hanya kalau kita menguasai pemerintahan. Ya. Kalau kita tidak sedang berkuasa, aspirasi bagus pun akan dinafikan, akan dipinggirkan. Kenapa? Karena di dalam politik itu ada gerbong-gerbong. Siapa punya gerbong mana? Ya, dalam pembicaraan sehari-hari tentu saja dikatakan bahwa kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Ya, betul. Tapi dalam real politik maka kepentingan yang paling efektif diperjuangkan adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan. Ya, jadi berkuasa itu menjadi penting. Orang-orang yang baik itu harus berkuasa.
Jangan Anda membenci partai politik secara membabi buta, lalu Anda tidak mau berkecimpung di dalam partai politik. Kenapa? Itu sangat berbahaya bagi negeri Anda. Orang-orang baik seperti Anda harus masuk di partai politik supaya partai politik berisi orang-orang yang baik dan pintar. Kalau Anda mengatakan partai itu jelek, partai B jelek, C jelek, D jelek, semua jelek, lalu Anda tidak mau masuk partai politik, itu sama artinya Anda membiarkan orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ugal-ugalan, atau siapapun yang tidak capable untuk memimpin Anda di pemerintahan. Sehingga kita tidak boleh terlalu sibuk mencela, mencaci maki, tetapi kita harus berpikir bahwa bagaimana supaya memperbaiki sistem ini. Semakin sedikit orang baik masuk partai politik atau dalam pemerintahan, itu artinya sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, jangan alergi dengan partai politik, jangan alergi dengan kehidupan politik, tetapi mari dibangun bersama-sama. Ya, baik. Good guys should be in government. Ya, jadi harus di pemerintahan. Sebab bad guys, kalau Anda tidak mau masuk, bad guys akan masuk ke dalam pemerintahan. Itu artinya Anda menyerahkan leher Anda kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi saya kira sangat penting bagi orang-orang yang punya kapasitas untuk menduduki di partai-partai politik. Apapun, ya, apapun. Bahkan saya sering katakan bahwa alumni UMY itu harus ada di semua partai politik, ya. Alumni HI harus ada di semua partai politik. Jangan hanya partai tertentu saja. Kenapa? Karena semakin bervariasi partai yang Anda duduki, itu peluang Anda memperoleh kekuasaan itu semakin besar. Ya, semakin besar. Dan nanti kalau Anda sudah jadi pemimpin, sini ketua partai, anggota partai A, yang satu anggota partai B, dan itu adalah teman semua, saudara. Itu nanti pada proses pengambilan keputusan sangat mudah. Sangat mudah. Ya, ya ada negosiasi kanan kiri bolehlah itu. Tetapi nanti endingnya itu mudah. Tetapi kalau Anda orang yang berteman seperti ini, sama-sama alumninya di satu kabupaten atau provinsi, kabupaten misalnya, Anda satu partai, bisa jadi yang kemarin berteman akrab di Jogja, begitu masuk di partai politik di satu kabupaten, Anda justru bermusuhan. Kenapa? Karena rivalitas internal partai politik itu jauh lebih dahsyat daripada rivalitas antar partai politik. Kenapa? Kalau antar partai politik jelas, dia memang beda partai sama kita. Kita akan berjuang merebut suara. Tetapi kalau rivalitas itu ada di dalam partai politik, berebut satu posisi politik dalam partai politik, itu teman pun bisa jadi musuh, saudara. Nah, itu yang Anda harus siap berkompetisi secara sehat. Baik, kemudian yang kelima yaitu tentang mobilisasi masyarakat untuk ikut memberikan suara. Jadi saudara, partai politik itu akan mengerahkan kader-kadernya untuk mendorong masyarakat ikut dalam pemilihan umum. Kenapa? Karena kader yang baik itu kalau para pendukungnya cuek, nggak mau nyoblos, nggak jadi juga. Orang baik itu hanya butuh dukungan satu suara setiap orang. Lalu itu berkumpul menjadi ribuan, ratusan ribu suara, lalu menjadi pemimpin. Legislatif atau bupati. Bahkan jutaan untuk menjadi presiden. Nah, untuk memastikan suara itu masuk ke partai tertentu atau kepada calon tertentu, maka partai politik mengerahkan mobilisasi masyarakat supaya ikut memberikan suaranya dalam pemilu. Tidak boleh acuh tak acuh atau cuek. Nah, disitulah peran partai politik agar pemilu itu partisipasinya tinggi. Memang ada fakta bahwa di negara-negara yang maju itu partisipasi politiknya relatif rendah.
relatif rendah. Bahkan di Amerika itu sekitar 52-53%. Ya. Di Indonesia lebih dari 78%. Nah, kenapa? Ya ini ada kultur-kultur tertentu yang tampaknya di negara yang sudah established, ekonominya maju itu rakyatnya cenderung apatis terhadap politik. Mereka percaya pada sistem politik, manapun partai yang memimpin negaranya akan berjaya. Tetapi di negara yang belum maju tampaknya rasa khawatir kalau dia yang memerintah nanti jadi begini itu lebih besar. Sehingga rakyatnya akan cenderung datang ke bilik suara mengikuti pemilu. Tapi saudara, apapun itu, partisipasi politik itu sesuatu yang penting. Nah, ini sekaligus menginjak ke item berikutnya. Partisipasi politik itu keterlibatan seseorang dalam sistem demokrasi yang bentuknya bisa macam-macam, mulai dari ikut pemilu, ikut menjadi anggota partai politik, ikut kelompok-kelompok yang responsif, LSM yang responsif terhadap isu-isu politik dan terlibat dalam protes-protes politik, menolak undang-undang, menyetujui undang-undang, itu kegiatan politik, itu partisipasi politik. Tetapi secara spesifik saya ingin katakan bahwa golput, golongan putih ya, golput itu istilah golongan putih zaman Orde Baru yang tidak ikut dalam pemilihan umum itu sudah ketinggalan zaman di era sekarang ini. Sebab apa? Dulu orang tidak ikut pemilu itu sebagai pilihan politik. Politik apa? Perlawanan terhadap pemerintah. Lah sekarang itu terjadi zamannya Pak Harto Orde Baru. Lah sekarang ketika demokrasi dibuka, partai politik apapun boleh berdiri dengan ideologi apapun kecuali komunis ya. Itu nggak ada alasan orang untuk tidak ikut pemilu. Oh, saya nggak cocok sama partai politiknya. Itu calonnya juga nggak cocok saya. Ya oke. Tetapi ingat, kalau Anda tidak datang pemilu, artinya yang akan memimpin Anda itu bisa jadi setan. Kenapa? Justru orang yang Anda cela tidak baik itu yang akan memimpin. Loh, kenapa? Lewang Anda tidak berbuat apa-apa. Cara menghalangi orang yang tidak Anda sukai supaya tidak memimpin itu adalah hanya dengan ikut pemilu dan mencoblos lawannya atau orang lain. Loh Pak, nggak ada yang Pak, nggak ada yang bagus Pak. Lalu gimana? Anda tidur di kos-kosan? Itu artinya Anda serahkan leher pada setan untuk memimpin Anda. Saudara, pilihan itu tidak ada yang ideal. Ada best, ada second best. Pilihan di antara yang baik-baik dan diambil yang terbaik itu namanya best of the best. Kalau setelah best of the best ada best. Baik. Setelah best ada namanya second best. Pilihan di antara pilihan-pilihan yang buruk itu namanya second best. Nah, kalau tidak ada yang ideal, saudara, pilihlah yang paling risikonya paling kecil untuk masyarakat Anda. Pasti ada. Pasti ada. Jangan Anda tidur di kos-kosan lalu Anda mengatakan Anda yang paling hebat, kenapa tidak ikut pemilu, nggak bertanggung jawab. Anda menyerahkan masyarakat ini kepada orang yang Anda benci. Tetapi kalau Anda gunakan satu vote Anda, memvote yang kira-kira lebih baik daripada yang parah itu, yang Anda cela itu, maka itu bisa memberikan resiko dari resiko berat ke yang lebih ringan, Dari pemimpin yang buruk kepada yang kurang keburukannya. Jadi saudara, pilihan itu tidak hanya baik dan buruk. Kalau pilihan itu baik dan buruk saja tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah. Pilihan itu kadang-kadang adanya adalah baik dan lebih baik. Itu juga harus mikir. Lebih baik dengan lebih baik sekali. Itu juga harus berpikir. Tetapi kalau kenyataannya pilihannya adalah buruk dan lebih buruk, Anda pilih mana? Tentu Anda pilih yang buruk. Kenapa? Yang lebih buruk bisa dihindari. Oke, sekarang pilihannya ada lebih buruk dengan lebih buruk sekali. Anda pilih mana? Ya, lebih buruk. Karena menghindari yang lebih buruk sekali.
Ada lagi pilihannya, lebih buruk sekali dengan amat sangat lebih buruk. Pilihlah yang lebih buruk sekali. Yang jelas, memilih itu sebuah seni. Ya, seni mengambil keputusan. Ya, tapi kan nggak ideal, Pak. Ya, kalau ideal ada itu di surga. Ya, ini dunia. Ini urusan dunia. Kita harus menyelesaikannya dengan akal. Jadi, pilihan politik itu atau apa saja sebenarnya ya, Anda harus bisa meminimalisir risiko itu dengan sebaik-baiknya. Jadi prinsip yang kita ingin tegaskan pada Anda adalah berpartisipasi politiklah. Meskipun Anda tidak setuju totally secara keseluruhan kepada partai politik tertentu, pilihlah orang yang paling Anda anggap yang paling risiko memimpinnya itu paling kecil. Kalau ada yang bagus, pilihlah yang bagus. Kalau nggak ada yang bagus bener, ya yang kurang-kurang dikit lah. Tapi jangan sekali-kali Anda tidak terlibat di dalam proses memilih pemimpin. Karena itu sangat berisiko bagi bangsa kita. Itu bukan omongan saya, saudara sekalian. Itu adalah omongan Aristoteles. Nah, jadi seni memilih yang seperti yang saya omongkan itu adalah ajaran dari Aristoteles bahwa orang itu di dalam masyarakat dia harus dia harus ikut share untuk mengambil risiko, share untuk memilih pemimpin, share untuk mengambil keputusan di dalam satu negara. Jangan pasif, jangan apatis ya. Kenapa? Karena kita ini anggota dari satu masyarakat atau polis. Orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kepemimpinan atau politik, itu kata Aristoteles, mungkin dia dewa, kalau enggak dewa mungkin dia binatang. Jadi kasar sekali kata-katanya. Supaya apa? Supaya kita menjadi care bahwa partisipasi politik itu menjadi sangat penting untuk kehidupan kita sebagai masyarakat yang akan semakin maju di dalam demokrasi ini. Jadi saudara sekalian, partai politik dan partisipasi politik harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kemudian jadi partisipasi politik tidak cuma ikut pemilu atau tidak cuma ikut satu partai politik tertentu, tetapi juga dia terlibat dalam lobi-lobi atau protes-protes yang terkait dengan pengambilan keputusan publik, pengambilan keputusan untuk orang banyak, untuk masyarakat kita. Saya kira begitu untuk topik partai politiknya saat ini. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.